Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Semoga apa kabar Ibu? iya selamat malam juga. Alhamdulillah sehat. Maaf Kalian nih sehat? mengganggu. Iya, maaf nih mengganggu waktunya Ibu. Jadi ini saya Zahratul Amri dari SMA Negeri 2 Mina. Saya ini kan calon guru penggerak angkatan 9. Saya ingin meminta waktu Ibu untuk diwawancara oleh saya terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Silakan, saya bersedia. Kita berbagi-bagi pengalaman. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin konfirmasi. Ibu dengan Ibu Wiwin Anggra ini kepala sekolah di sekolah apa Bu? Di mana Bu? Saya bernama Wiwin Anggra ini. Saya pimpinan atau kepala sekolah di SD 09 Teluk Merempan, Kecamatan Mumpura, yang kebetulan juga kepala sekolah baru dimulai dari semester 2 yang lalu. Alhamdulillah. Baik Bu, Alhamdulillah ya Ibu telah diamanahi menjadi kepala sekolah. Mungkin walaupun baru, mungkin bahkan kepala sekolah baru memiliki tantangan yang lebih besar lagi ya Bu dalam memimpin suatu instansi kita. Dalam konteksnya di sini adalah sekolah. Jadi pertanyaan saya Ibu, bagaimana sikap Ibu, bagaimana cara Ibu untuk bisa mengidentifikasi jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu, baik itu kasusnya dilema etika ataupun bujukan moral Ibu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya yang ada di sekolah Ibu misalnya? Atau mungkin Ibu bisa langsung menceritakan apa yang terjadi kalau contohnya sekalian. Contoh lebih konkret contohnya mungkin. Oke. Mungkin untuk di sebuah sekolah itu kita sebagai guru atau sebagai pimpinan atau kepala sekolah pasti akan dihadapi dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang kita hadapi itu kadang ada yang berbentuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, salah satu kasus atau permasalahan yang pernah saya alami selama baru menjadi kepala sekolah itu adalah di saat awal semester 2, mana kasus itu terjadi memang cukup sederhana kalau kita dengarkan ceritanya ya kan. Tapi untuk pengambilan keputusan itu yang agak diberatkan. Yang mana ceritanya itu ada seorang siswa kelas 4, dia mengumpulkan uang dan saat inilah bisa melihat mengajak anaknya untuk pulang ke kampung, dan kebetulan juga neneknya itu sakit seperti itu. Jadi dikarenakan waktu berbicara seperti itu banyak juga guru-guru yang ada duduk di kantor, jadi ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Pada akhirnya saya memerintahkan atau memberi tahukan kepada wali kelas agar dia memanggil wali murid tersebut untuk menemui saya di ruangan saya. Awalnya seperti itu Bu. Kemudian wali kelas tadi menjemputlah wali murid beserta anaknya tadi untuk masuk ke dalam ruangan. Dan di sana wali murid tersebut menceritakan segalanya, kenapa kok dia minta izinnya itu selama 1 bulan. Dan kebetulan dia mengatakan bahwasanya alasan yang paling utama itu adalah nenek yang sakit, dan kebetulan juga orang yang untuk melihat nenek jadi pada saat itu saya tidak memberikan keputusan secara langsung, walaupun mungkin saya bisa saja langsung mengatakan oke, boleh ini mungkin ya kan, tapi ini adalah menyangkut keputusan yang saya ambil ini termasuk beresiko ya kan. Beresikonya apa? Pertama, si anak banyak ketinggalan pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika saya memberikan izin ini tentu akan ada timbul kecemburuan sosial oleh siswa-siswa lainnya seperti itu. Maka dari itu saya meminta tenggat waktu kepada orang tuanya agar kami bisa berbicara bersama-sama dewan guru lainnya tentang perizinan yang beliau inginkan.
Jadi saya meminta wali murid tersebut untuk menunggu sampai pulang sekolah. Insya Allah akan mendapatkan keputusan dari kami bagaimana dan seperti apa jadinya. Nah, setelah wali murid tersebut itu pulang, saya bersama dengan guru BK atau guru agama atau guru PAI bersama dengan wali kelas dan guru-guru yang tidak masuk pada jam pembelajaran pada saat itu, kami meremukkan bagaimana kalau seandainya anak ini saya berikan izin untuk tidak sekolah selama 1 bulan seperti yang diinginkan oleh orang tua. Nah, di sana banyak sekali yang namanya pendapat dari masing-masing guru ya kan, termasuklah wali kelasnya. Wali kelasnya keberatan karena si anak ini kalau dia diizinkan pergi terlalu lama, nanti pengumpulan nilainya bagaimana? Apalagi dia masih di kelas 4, ya kan? Terus seperti itu kata wali kelas. Dan kita baru memulai semester ini, sudah mau libur, seperti itu kata wali kelas. Kemudian saya sebagai kepala sekolah juga mengatakan bahwasanya seandainya permasalahan ini kita alami atau kita bawa ke diri kita bagaimana kalau permasalahan ini ada pada kita, seperti itu. Kemudian setelah adanya rembukan panjang dan lain sebagainya dengan mengemukakan pendapat masing-masing dari guru, akhirnya dengan rasa empati, dengan rasa kasihan, ya kan, terus kita tidak mau rasanya tidak bersikap adil kepada anak atau wali murid dengan keputusan yang kita ambil, maka kami Dewan Guru, saya akhirnya memberikan izin kepada wali murid tersebut dengan syarat wali kelas nanti akan memberikan tugas melalui via WA kepada anak tersebut, yang mana anak tersebut harus mengerjakannya di sana dan mengirimkan kembali kepada wali kelas. Seperti itu, Bu Zahra. Insya Allah ya. Yang kami ambil. Iya, baik Ibu. Jadi penjelasan Ibu sangat luar biasa sekali dari pertanyaan saya tadi adalah identifikasi. Namun Ibu udah menjabarkan hingga langkah-langkah sampai bagaimana keputusan itu dapat diambil begitu ya Bu. Jadi ini mungkin singkat saja Bu. Jadi tadi sebenarnya pertanyaan saya ini udah Ibu jawab nih. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan yang situasinya itu mengandung nilai yang ini benar juga begitu. Jadi kayak dilema etika jadinya ya kan Bu ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan? Bagaimana kita mengambil keputusan ketika semuanya itu benar begitu kan? Nah, jadi langkah-langkah yang Ibu ambil tadi seperti itu ya Bu ya. Ibu diskusi tetap berembuk, berdiskusi bersama semua majelis guru. Baik, pertanyaan saya Bu, menurut Ibu apakah pengambilan keputusan dengan cara yang tadi itu menurut Ibu efektif dalam kasus dilema etika tersebut, Ibu? Pengambilan keputusan seperti tadi itu bisa kita lakukan bersama-sama, bisa juga tidak. Mungkin kalau dikatakan efektif, itu juga merupakan keputusan yang cukup efektif karena pengambilan keputusan yang kita lakukan itu kita lakukan secara bersama-sama, tidak hanya mengikuti apa kata saya, supaya di saat keputusan itu sudah diberikan kepada si wali murid atau murid kita, tidak timbul permasalahan di selanjutnya, di hari kebelakangnya. Itu. Jadi supaya untuk mengantisipasi tidak adanya permasalahan yang akan timbul setelah pengambilan keputusan, maka saya mengajak guru bersama-sama untuk memberikan satu jawaban bulat agar keputusan yang kita putuskan itu tidaklah salah, seperti itu. Baik Bu, luar biasa. Masya Allah, saya mendapatkan banyak pelajaran nih Bu dari pengalaman Ibu. Pertanyaan terakhir saya Bu, dari semua hal, dari hal-hal yang sudah pernah, yang tak mungkin
yang Ibu ceritakan tadi adalah salah satu aja gitu kan ya Bu ya. Jadi dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu temui yang hal itu merupakan dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu tersebut dalam mengambil keputusan-keputusan dari setiap kasus yang Ibu hadapi gitu? Iya, mungkin pelajaran yang dapat saya ambil ketika kita memutuskan sesuatu itu, adalah satu, kita dapat, memberikan ruang kepada diri kita dan orang lain untuk, saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sekiranya permasalahan yang, kita hadapi itu adalah merangkum untuk keperluan orang banyak, seperti itu. Kemudian, pembelajaran lain yang bisa saya ambil, saya bisa melatih pola pikir saya untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu, tanpa ada embel-embel di belakang permasalahan yang akan timbul. Kemudian, jika kita sebagai seorang guru, atau sebagai pemimpin, jangan pernah kita mengambil keputusan itu dengan semau kita atau sesuka hati kita. Kita memiliki yang namanya rekan kerja, yaitu guru. Jadi kita juga membutuhkan pendapat-pendapat mereka agar keputusan tadi dapat berjalan dengan baik, sehingga jika ada permasalahan bisa kita hadapi secara bersama-sama atas keputusan mufakat yang telah kita buat. Seperti itu, Bu. Oh, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Hal ini menjadi pengalaman, pembelajaran bagi saya. Mungkin bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dalam setiap kasus, mengambil sebuah kebijakan sebagai pimpinan di instansi Ibu. Mungkin sampai di situ Bu wawancara saya. Pertanyaan terakhir saya tadi sampai di sinilah wawancara saya. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa Bu. Terima kasih juga atas kesediaan waktunya untuk bertemu secara virtual dengan saya. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih juga Bu Ella. Kemudian mudah-mudahan wawancara kita ini ada bermanfaat untuk Ibu Ella dan saya juga. Amin, makasih. Sukses selalu untuk Ibu Wiwin. Mudah-mudahan lancar terus jadi kepala sekolahnya. Aman, damai, gak stres-stres lah. Baik. Insya Allah, terima kasih doanya Bu. Iya.